Dunia ini penuh dengan jebakan di setiap sudut yang siap merenggut kekuatan maskulin Anda. Lihat saja setiap film terkenal atau acara Netflix yang sedang dipromosikan atau jenis orang yang diidolakan akhir-akhir ini tidak ada yang luput dari agenda pengendalian pikiran oleh para elit. Semua pria sedang dicuci otak untuk menjadi lemah dan menerima kelemahan tersebut. Saya akan menceritakan cerita terkenal tentang singa, raja dari semua binatang. Saya ingin Anda untuk mendengar kisah ini. Ada singa ganas yang ditakuti oleh semua orang. Suatu hari singa itu jatuh cinta dengan putri seorang petani, tetapi masalahnya petani itu sangat membenci singa tersebut dan setelah mengetahui cinta singa untuk putrinya, petani itu melakukan segala cara untuk mencegah singa itu untuk menikahi putrinya sehingga petani dengan licik memanggil singa itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan mengizinkan untuk menikahi putrinya dengan satu syarat, yaitu singa melepaskan cakarnya yang tajam untuk keselamatan putrinya. Singa berpikir baiklah itu hanya harga yang kecil untuk mendapatkan hadiah yang besar dan pergilah singa itu ke sebuah batu dan mematahkan cakarnya. Keesokan harinya singa itu pergi ke petani dan berkata, sekarang saya tidak punya cakar yang tajam, berikan putrimu sekarang untuk saya nikahi. Tetapi petani yang licik mengatakan kepada singa untuk melakukan satu hal lagi, yaitu menghilangkan taringnya yang tajam. Dan singa setuju dengan permintaan itu, dia mematahkan giginya dan taringnya. Namun ketika singa itu kembali keesokan harinya, petani itu menyerang dan membunuhnya. Kali ini singa tersebut tidak memiliki cakar atau gigi yang tajam untuk mempertahankan diri. Semuanya telah diberikan dengan sukarela, akibatnya singa itu terbunuh karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ingatlah saudara-saudara, dunia yang kalian tinggali saat ini tidak berbeda. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bermain yang telah dengan hati-hati merancang matriks untuk membuat Anda tetap menjadi budak keinginan Anda. Inilah sulitnya kenyataan. Anda dapat menyalahkan sepenuhnya ke petani atau para elit, tetapi pada akhirnya singa itu yang memilih untuk mematuhi mereka dan menyerahkan kekuatannya secara sukarela. Kekuatan adalah sesuatu yang harus dikejar oleh semua orang, baik dalam profesional, kehidupan finansial, atau romantik. Setiap pria secara alami ingin mempunyai kekuatan yang dominan dan ingin berkuasa, karena itulah semua pria memiliki kemauan yang kuat, tetapi banyak juga pria memiliki kemauan yang lemah, karena mereka memanjakan diri mereka sendiri yang mencegahnya menjadi pria yang kuat. Saat ini pria sering mengeluh tentang semuanya, menghabiskan terlalu banyak uang untuk narkoba, judi dan pornografi. Bahkan meminta maaf kepada orang lain untuk hal-hal yang tidak memerlukan permintaan maaf, dan itu mengembangkan kebiasaan yang melemahkan mereka. Beberapa poin kebiasaan juga melemahkan maskulinitas pria, antara lain adalah mengejek orang lain. Poin ini tidak banyak dibicarakan orang, tetapi sebagai pria yang berkualitas, kamu tidak boleh meremehkan orang lain dan mengangkat status kamu sendiri. Hal ini dapat menunjukkan kamu sebagai pria tidak merasa aman dan tidak sopan. Ini adalah aspek penting yang sering diabaikan ketika membahas maskulinitas yang otentik. Kamu mungkin pernah mendengar contoh cerita soal kepiting yang berada dalam ember. Ketika satu kepiting akan melarikan diri dari ember, kepiting yang lain menariknya mundur. Ketika seseorang mencoba untuk meningkatkan kehidupan mereka atau mencapai tujuan, terkadang orang lain mungkin merasa tidak nyaman atau cemburu. Sikap seperti ini adalah tidak konstruktif atau terhormat. Jika kamu menemukan diri kamu mengejek orang lain, ingatlah bahwa Anda berada di bawah mereka. Tentu saja ini tidak berarti bahwa kamu tidak boleh mengoreksi seseorang untuk kesalahan mereka, tetapi janganlah mengejek mereka.
Sebagai seorang pria engkau harus mengajar dan membimbing saudara-saudaramu tanpa dendam atau motif tersembunyi. Kamu dapat menawarkan kritik yang membangun dan nasihat yang berharga sehingga mereka dapat belajar dan tumbuh menjadi pria yang kuat dan percaya diri. Jangan meremehkan orang lain. Sebaliknya dengarkanlah apa yang dikatakan Mike Tyson tentang social media. Sosial media telah membuat kamu merasa sangat nyaman untuk meremehkan orang lain dan tidak mendapatkan pukulan di wajah. Gagal menerima tanggung jawab. Kembali ke kisah singa dan putri petani itu, alasan utama mengapa singa kalah. Pada akhirnya bisa diringkas karena kegagalan untuk mengenali tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab hidup seperti singa. Cakarnya dan taring yang tajam adalah bagian dari apa yang membuatnya menjadi singa, tapi dia lupa tentang tanggung jawab itu dan memilih untuk meninggalkannya, yang pada akhirnya mencelakai dirinya sendiri. Hal yang sama bisa terjadi di hidupmu. Terimalah tanggung jawabmu dengan kebanggaan. Tanggung jawab bukanlah suatu beban, akan tetapi itu adalah merupakan bagian dari keberadaan kita. Saya ingin kamu mengatakan bahwa saya akan menghormati tanggung jawab saya dengan kebanggaan, karena itu dimana ketika kamu memilih untuk melarikan diri dari tanggung jawabmu, di situ adalah hari yang kamu pilih untuk sepenuhnya meninggalkan maskulinitas kamu. Saya ingin kamu menghafal kutipan ini, harga sebuah kehebatan adalah tanggung jawab. Coba dengarkan lagi kutipan ini, harga sebuah kehebatan adalah tanggung jawab. Ini tidak hanya memperkuat identitas kita sendiri sebagai laki-laki, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan mereka di sekitar kita. Tanggung jawab tidak seharusnya dihindari atau ditinggalkan. Tanggung jawab itu seharusnya diterima sebagai jalan menuju kebesaran dan memenuhi potensi kita sebagai pria. Lari dari kegagalan. Ini merupakan tantangan bagi banyak pria saat ini. Kebanyakan pria selalu memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Ingat, pertumbuhan itu memang menyakitkan dan seringkali tersembunyi di balik kegagalan. Ada kisah terkenal yang ingin saya ceritakan, yaitu seorang pria menggali berlian. Dia tidak tahu caranya menggali berlian yang terletak jauh di bawah permukaan tanah. Tapi dia terus menggalinya. Pada awalnya dia hanya melihat lebih banyak kotoran setiap kali dia gali. Tapi dia tetap melanjutkan penggaliannya, dan setelah berjam-jam atau bahkan berhari-hari dia menemukan apa yang dia cari, yaitu bongkahan berlian. Ingat, kegagalanmu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi jika itu pola pikir kamu, kamu tidak akan pernah sukses dalam hal apapun. Katakanlah ketika kamu memulai bisnis, pada awalnya mungkin kamu akan menghadapi banyak kegagalan, tetapi ketika kamu tetap dalam bisnis itu cukup lama dan tidak patah semangat, maka suatu saat kamu pasti akan berhasil. Dengan kegagalan sementara ini kamu akan melihat dirimu sendiri tumbuh. Hal yang sama juga terjadi jika kamu mendekati seorang wanita. Pada awal ketika kamu mendekati mereka mungkin kamu tampak seperti pria aneh yang tidak tahu bagaimana berinteraksi. Tapi kesuksesan kamu terletak di balik kegagalan sementara ini. Kegagalan ini adalah harga kecil yang harus kamu bayar untuk kesuksesan yang besar. Sering kita alami, ketika kita masih kecil kita dilatih untuk malu pada kesalahan dan kegagalan, kita juga dilatih untuk mencoba membenarkannya dengan menyalahkan orang lain. Kamu mungkin mengatakan, itu bukan salah saya atau orang itu yang harus disalahkan. Itu adalah pemikiran dari pecundang. Saya ingin kamu mendengarkan kutipan ini dan menuliskannya di suatu tempat jika kamu mau. Orang lemah itu selalu menyalahkan kegagalannya kepada orang lain. Malas dan tidak produktif. Kita harus menyusun hari kita dengan mengatur waktu, dan dengan mengatur waktu kita bisa menghasilkan banyak hal dalam perjalanan kita menuju kesuksesan dan perkembangan pribadi. Jam berapa kamu tidur dan jam berapa kamu bangun? Bagaimana kabarmu? Pada hari ini apa yang kamu lakukan ketika kamu pulang kerja?
Semua pertanyaan ini kamu perlu menganggap serius, bukan sebagai tugas sampingan yang harus ditangani. Saat kamu memiliki waktu luang sebagai seorang pria yang mencari kesuksesan di segala bidang, kamu harus hati-hati rencanakan hari milikmu. Pikirkanlah mengapa orang yang berkuasa begitu sukses dalam membangun matriks setiap aspek di kehidupan yang sudah mereka rencanakan dengan hati-hati. Pikirkan juga setiap bagian dari diri kamu ketika orang-orang yang berinteraksi dengan kamu, dan juga berhati-hatilah dengan jenis konten sosial media yang kamu konsumsi setiap hari. Jika kamu tidak memiliki pemikiran yang benar di benakmu, sadarlah bahwa kamu telah memberikan akses terbuka agar matriks menembus kemalasan kamu. Itulah yang merupakan musuh terbesar manusia saat ini. Kamu mungkin memiliki banyak pemikiran atau ide terkait bisnis atau kehidupanmu di masa depan, tetapi kamu tidak pernah bertindak. Jika kamu membiarkan kemalasan secara bertahap menyusup ke pemikiranmu tanpa kamu menyadarinya, kemalasan itu akan melahapmu dan menghalangimu dari kemajuan yang produktif dalam diri dan kehidupan kamu. Selalu ingat saudara-saudara, kemalasan itu hanya berhasil jika melawan orang yang lemah, karena manusia yang bernilai tinggi cepat belajar untuk mendeteksi dan memperbaiki kemalasannya. Kamu harus selalu waspada soal kemalasan dan segera memeranginya dengan cepat. Kebijaksanaan yang terbesar adalah mencari kekuatan dalam setiap hal dan kesempatan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan terbesarmu. Setiap hari memberikan peluang untuk tumbuh dan maju menuju tujuan kita, dan itu terserah kepada kita untuk memanfaatkan peluang tersebut. Kekuatan yang besar, baik fisik maupun mental, adalah aset berharga dalam mengejar dan mencari ambisi dan goal kita. Keyakinan spiritual dapat memberikan landasan yang kokoh untuk menghadapi tantangan kehidupan. Bagaimana menurutmu? Apakah ada sesuatu yang kami lewatkan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, dan bagikan dengan teman-teman Anda, sehingga kami bisa terus membuatnya. Untuk video-video lainnya seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk mengklik notifikasi.